Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sehat-sehat lah ya, jangan sakit-sakit. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu, biarlah kami sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukan firman Tuhan itu di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surat Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Firman Tuhan hari ini bertemakan, taatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kakak mendapat laporan dari beberapa adik-adik. Di tengah-tengah pandemik ini, ada sebagian adik-adik mengatakan, aduh, kami jadinya konflik dengan orang tua kami. Orang tua kami mengajar lebih killer, lebih menyeramkan daripada guru-guru sekolah kami. Atau ada yang juga di tengah-tengah pandemik ini, ada yang berdamai, malah berdamai dengan orang tua. Tapi ada juga adik-adik yang mengatakan pada kakak, wah orang tua saya itu, saya rasanya bukan anak-anak mereka deh. Kami itu dipukul dengan gesper, dengan ikat pinggang sama ayah kami. Bahkan mama kami mengurung kami di kamar mandi yang gelap. Rasanya saya bukan anak-anak mereka. Dan saya pun sampai tidak bisa berdoa, Bapa kami yang di surga. Sulit sekali mengucapkan itu. Karena papa saya terlalu kejam, terjahat. Adik-adik sekalian, jikalau ada adik-adik yang mengatakan demikian, sampai tidak bisa berdoa Bapa kami yang di surga, tidak bisa mengucapkan ayah kalian itu adalah papa, ibu kalian adalah mama, kakak mau berpesan, tetap kalian mesti menaati dan menghormati kedua orang tua kalian, betapapun buruknya orang tua kalian. Karena kenapa? Karena kalian tidak bisa memilih di keluarga mana kalian akan dilahirkan oleh Tuhan. Di keluarga yang harmonis, yang kedua orang tua rukun, atau malah di tengah-tengah kedua orang tua yang bercerai, di keluarga yang miskin, atau di keluarga yang kaya. Kalian tidak bisa pilih. Tuhan menempatkan kalian di tengah-tengah keluarga yang memang pasti ada indah pada waktunya dan ada rencana Tuhan di dalamnya. Ada maksud Tuhan. Kenapa kalian ditempatkan di keluarga yang demikian? Jadi betapa baik buruknya orang tua kalian, kalian tetap mesti menaati orang tua kalian dan menghormati ayah ibu kalian. Karena dengan demikian, dengan kalian menaati dan menghormati ayahmu dan ibumu, maka sama dengan kalian juga bisa menaati apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kalian. Jadi makanya dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Walaupun kalian mendapat perihal sesuatu yang jahat dari orang tua kalian, balaslah kejahatan itu dengan yang baik. Karena biar bagaimanapun, suatu saat kalian akan dewasa, akan berumah tangga, akan punya anak. Kalian mau kasih contoh yang sama seperti orang tua kalian? Atau kalian mau kasih contoh yang baik? Kasih contohnya yang baik itu
kalian rawat orang tua kalian ketika sudah tua, ketika dirawat di rumah sakit, kalian yang temani orang tua kalian ketika sudah sakit sekarat di rumah sakit. Jangan kalian taruh orang tua kalian malah di panti jompo. Dan jangan kalian nanti menyesal atau marah sama anak kalian kalau kalian juga akan ditaruh di panti jompo. Penyesalan itu datangnya di akhir-akhir, adik-adik, bukan di awal penyesalan itu. Jadi jangan sampai kalian ada penyesalan nantinya. Saya salah mendidik anak saya. Biarlah kalau orang tua mendidik kalian dengan keras, pasti ada maksudnya. Atau mungkin memang itu sudah jadi turun-temurun, jangan-jangan. Oh dulu, papa dihajar juga sama kakek. Kamu, sama kakek kamu, dihajar dengan keras juga. Karena memang orang tua kalian mendapat teladan yang seperti itu. Cara mendidiknya dengan keras. Ya memang cara didik yang keras ada juga yang berhasil membuat anak-anak itu jadinya taat, jadinya hormat. Tapi kan taat dan hormatnya kalau dididik dengan keras bagaimana gitu kan. Malah yang ada tidak mengasihi orang tuanya, ditaruh di panti jompo. Jadi kalian yang memilih, menentukan. Kalau kalian mendapat sesuatu yang jahat dari orang tua kalian, balaslah dengan kebaikan. Tapi kalau memang kalian dapat sesuatu yang baik, dibalas dengan yang sangat baik lagi. Kalian sudah memberikan pelayanan melayani orang tua kalian dengan baik. Dan Tuhan akan melihat bagaimana kamu ditempatkan di keluarga yang demikian. Sekali lagi, kamu tidak bisa pilih mau dilahirkan di keluarga yang bagaimana, dalam kondisi keluarga kamu yang bagaimana. Jadi kalian yang mesti bisa menerima, berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya hambamu ini yang berdosa ini bisa menerima kedua orang tua yang demikian. Dan jangan kalian menyimpan dendam. Malah jadi nanti rancangan Tuhan juga pada kamu yang baik itu tersendat karena kalian memiliki dendam sama orang tua. Ibaratnya berkat kalian itu ketahan. Tuhan mau kasih berkat, kamu karena punya dendam jadinya ketahan, nggak dapat kamu berkat dari Tuhan itu. Berkat dari Tuhan itu apa? Yang di ayat 3 itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi masalah panjang umur bukan cuma kalian menjaga kesehatan dengan pola makan, tapi juga menjaga hati ini. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau kalian menyimpan dendam pada hati kalian, itu akan merusak tulang. Ingat tuh, bukan cuma merusak ini badan kalian, tapi merusak sampai ke tulang. Ada ya firman Tuhan itu ya. Jadi biarlah kita hidup itu selalu mendati orang tua, selalu mempunyai hati yang gembira, karena itu adalah obat. Ketika kalian memiliki satu penyakit yang berat, itu obatnya hanya dengan hati yang gembira, dengan berdoa pada Tuhan, membaca firman Tuhan siang dan malam, dan juga memuji, memuliakan Tuhan selalu. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita menaati dan menghormati orang tua, ayah dan ibumu. Bagaimanapun mereka mendidik kalian dengan keras, tetaplah kalian menjadi anak-anak yang teladan di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang baik. Tidak serta-merta jadi anak-anak yang bengal, jadi anak-anak yang tidak bisa dididik dengan baik, malah jadinya jatuh ke narkoba, ke seks bebas, dan lain sebagainya. Kakak hanya bisa memohon pada kalian untuk selalu kalian berdoa. Kalian mendapat perihal yang jahat dari orang tua, kalian jangan sampai jatuh ke dalam narkoba, ke dalam seks bebas, dan lain sebagainya. Kakak hanya bisa mendoakan kalian agar kalian tidak jatuh ke dalam dosa-dosa yang demikian. Tahun itu balik lagi, apakah kalian mau untuk terus berdoa supaya kepahitan, luka batin, dendam itu bisa diangkat? Kalian mau memaafkan orang tua kalian?
Karena biar bagaimanapun, susah sekali untuk melahirkan kalian itu. Kalian bisa tanya sama ibumu dengan mamamu, bagaimana waktu mereka melahirkan kamu. Mungkin juga kalian mengalami suatu hal yang hampir mati waktu sudah lahir di dunia, dengan sakit kuning atau apa lain sebagainya. Tapi dengan doa, kalian bisa tetap hidup. Jadi sebenarnya kalian itu sangat disayang sama papa dan mamamu. Mereka mendidik kamu dengan keras, itu artinya mereka sayang supaya kamu jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Ada firman Tuhan yang juga mengatakan demikian. Dan marilah kita sama-sama merenungkan, sama-sama belajar untuk terus selalu menaati orang tua dan juga menaati Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ke dalam Tuhan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami telah selesai merenungkan firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan pada hati hamba-Mu dan juga pada hati adik-adik di rumah yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja untuk mereka bisa berdoa mengucapkan Bapa kami yang di surga, supaya mereka mau untuk diobati luka batinnya, mau untuk memaafkan, tidak lagi menyimpan dendam, mau untuk memaafkan dan beroleh hati yang bahagia, hati yang gembira. Tolong Tuhan, tolong anak-anak-Mu, adik-adik dimanapun mereka berada, tolong Tuhan, supaya mereka mampu untuk menaati kedua orang tua, dan juga mampu pada akhirnya untuk menaati Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.